Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi adhaba al-hazan inna rabbana laghafurun syakur asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita semua diberi kesehatan, kita bisa berkumpul bersama dalam acara diseminasi budaya positif di SLB Negeri Tamanagong. Yang terhormat Ibu Wakil Kepala Sekolah SLB Negeri Tamanagong, yang terhormat narasumber Ibu Titis Setiarini, SPD, BPD, dan Bapak Ibu guru sekalian yang saya sayangi dan saya banggakan. Pertama-tama mari kita buka bersama acara diseminasi pada hari ini dengan bacaan Al-Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Bapak Ibu guru dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Acara selanjutnya sambutan dari Ibu Wakil Kepala Sekolah SLB Negeri Tamanagong kepada Ibu Suwarti SPD, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada siang hari ini kita bisa bersama-sama mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif. Dan shalawat salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menuntun kita ke jalan yang terang benderang. Amin. Kami memohonkan maaf bahwa pada hari ini Ibu Kepala Sekolah tidak bisa hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan ketidakhadiran beliau tidak mengurangi semangat kita untuk mengikuti kegiatan pada siang hari ini.
kegiatan diseminasi budaya positif ini bagi saya sendiri agak masih asing ya, kurang begitu familiar ya. Jadi marilah kita bersama-sama untuk menyimak dan perhatikan apa isi dari kegiatan soal istilahnya sosialisasi apa Bu? Diseminasi, hampir sama dengan sosialisasi. Iya, nanti marilah kita ikuti bersama-sama kegiatan diseminasi budaya positif ini sehingga kita nanti bisa mengambil manfaatnya. Ya, terima kasih. Saya kira sekian saja sampaikan dari saya dan akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Sebelum kita ke acara inti, saya akan membacakan sebuah pantun. Pergi ke pasar membeli buah. Pergi ke pasar membeli buah. Buah mangga manis rasanya. Belajar budaya positif sungguh indah. Membuat suasana sekolah jadi ceria. Saya selaku pembawa acara, ada kurang lebihnya mohon maaf karena kekurangan adalah milik saya pribadi dan kelebihan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ke acara inti, saya serahkan ke Ibu narasumber, Ibu Titi Setiarini. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Bu Edi. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih teman-teman sudah hadir dalam kegiatan diseminasi hari ini. Saya sangat-sangat berterima kasih atas dengan semua meluangkan waktu saya karena hari ini alhamdulillah hampir semua teman-teman hadir. Bapak Ibu mohon izin saya CGP Rekognisi Angkatan 10 saya bertugas di sini diseminasi positif. Diseminasi sendiri berarti penyebaran sesuatu hal tentang pengetahuan. Bapak Ibu, di sini kita berbagi, sharing apa yang saya dapatkan sedikit dari kegiatan program pendidikan guru penggerak Bapak Ibu. Mohon izin, mohon waktunya Bapak Ibu semua. Saya berbagi tentang apa yang saya dapatkan. Bukan saya merasa pintar atau bagaimana, tapi inilah yang saya dapatkan dan saya karena sudah mengikuti program pendidikan guru penggerak, maka saya berkewajiban untuk membagikan ilmu yang saya dapatkan di program pendidikan guru penggerak. Bapak Ibu, kemungkinan materi ini Bapak Ibu sudah banyak lakukan, tapi kita belum belum menebali ketika nanti kita masuk ke materi. Wah, ini aku harus tahu kalau muridnya melakukan ini. Nah, Bapak Ibu, monggo kita masuk ke sesi berikutnya. Monggo Pak Uda. Yang seperti yang saya sampaikan Bapak Ibu, tujuan diseminasi saya satu, untuk memenuhi tugas aksi nyata modul 1.4. Yang kedua, penyebaran pemahaman budaya positif kepada seluruh warga sekolah. Yang ketiga, mengajak seluruh warga sekolah untuk bersama-sama menerapkan budaya positif. Monggo Pak Uda, slide selanjutnya. Kita santai mawon nggih Bapak Ibu. Kalau yang pingin ke belakang nggih monggo, yang pingin makan lagi nggih monggo, santai saja. Bapak Ibu, budaya positif itu perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah.
Nilai-nilai universal sendiri itu Bapak Ibu terdiri dari cinta kasih, tanggung jawab, kekuasaan, banyak hal Bapak Ibu yang sudah kita rasakan dan kita lakukan Bapak Ibu. Dalam budaya positif itu terdiri dari satu, perubahan paradigma belajar, yang kedua budaya positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima motivasi perilaku manusia, yang keenam posisi kontrol guru, yang ketujuh keyakinan kelas, yang kedelapan restitusi. Inilah Bapak Ibu yang kemarin kita ambil dalam PMM kita di sekolah. Jadi materi budaya positif itu ada 8, dan modul 1.4 dalam pendidikan program guru penggerak itu merupakan modul yang substansi isinya sangat banyak sendiri. Jadi ketika kita calon guru penggerak mempelajari modul 1.4 itu lumayan lama Bapak Ibu, karena substansi isinya itu sangat banyak dan kita harus betul-betul paham dengan di modul 1.4 ini. Karena modul 1.4 ini Bapak Ibu banyak berkaitan langsung dengan kegiatan kita ketika mengajar. Monggo selanjutnya Pak Uda. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru. Bapak Ibu seringkali Bapak Ibu mendengar kata-kata berdiferensiasi. Nah, dalam paradigma baru ini kita sebagai guru, pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga murid dapat belajar sesuai kebutuhan dan berdasarkan tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu pastinya sudah tahu ya apa saja profil pelajar Pancasila dan pembelajaran berdiferensiasi. Bapak Ibu, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mengedepankan atau berpusat pada murid, di mana kita melayaninya sesuai dengan kebutuhan murid, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara Bapak Ibu, di mana harus sesuai kodrat zaman dan kodrat alam. Yang dimaksud kodrat zaman di mana murid kita itu tumbuh Bapak Ibu. Tidak bisa kita samakan ketika waktu kita SD dengan anak didik kita SD atau anak kita sekarang SD. Itu yang dimaksud kodrat zaman. Jadi ketika kita dulu waktu SD itu kita tidak ada gadget, tidak ada HP Bapak Ibu. Tapi anak-anak sekarang dengan kodrat zaman saat ini, anak kecil, anak TK pun sudah memegang HP. Entah itu untuk belajar, entah itu untuk main game. Nah, kita sebagai pendidik harus bisa memanfaatkan kodrat zaman di mana kita anak-anak kita tumbuh dan besar. Nah, yang kedua yaitu kodrat alam Bapak Ibu. Setiap anak yang lahir ke dunia itu pasti membawa kodrat alam masing-masing. Yang dimaksud dengan kodrat alam di sini adalah bakat. Pasti anak-anak didik kita mempunyai bakat, meskipun anak didik kita berkebutuhan khusus, tapi mereka pasti mempunyai bakat yang harus kita tebalkan, bakat mereka yang harus kita kembangkan potensi mereka. Ya, seperti itulah Bapak Ibu. Dengan perwujudan pembelajaran berdiferensiasi tadi, kita mewujudkan profil pelajar Pancasila yang dimana anak-anak bergotong royong, mandiri, kreatif, bernalar kritis, beriman dan bertakwa, serta berkebinekaan global. Slide selanjutnya Pak Uda. Bapak Ibu jenengan, sekarang kita bermain kepalan tangan. Bapak Ibu berpasangan, Nah, salah satu dari pasangan jenengan itu sobeklah kertas, kemudian genggam erat. Salah satunya merayu untuk bagaimana teman Anda yang memegang kertas itu mau membuka.
Monggo cari pasangan masing-masing Bapak Ibu. Ayo. Atau ini saya sediakan. Anggap genggaman kertas itu sesuatu, tuliskan di dalam genggaman kertas itu yang menurut jenengan berharga, sangat berharga. Nah, jadi ketika nanti teman satunya itu merayu bagaimana itu mau membuka teman Anda. Nah, ditulis sesuatu yang menurut jenengan berharga, kemudian genggam erat-erat salah satunya tugasnya merayu teman yang mempunyai genggaman tersebut. Ditulis. Dalam Bu, yang menulis yang menggenggam, jangan sampai kelihatan, jangan sampai kelihatan apa yang dilakukan. Yang menurut Bapak Ibu berharga, paling berharga menurut jenengan. Ya, misalkan saya tulis di situ istilahnya uang 100.000, ibaratkan uang 100.000, terus jenengan genggam. Nah, nanti Bu Wati merayu dan toh buka, aku pengen dan toh. Nah, bagaimana usaha Bu Wati untuk merayu jenengan agar jenengan membuka genggaman tangan itu? Monggo sudah? Monggo ditulis. Digenggam yang erat. Digenggam yang erat. Sudah? Monggo mulai merayu yang mempunyai genggaman itu. Bagaimana sampai itu terbuka? Bapak Ibu. Buatan dirayu. Bagaimana usaha dan bukaan pakai es krim, dan menaruh coklat. Bisa. Monggo, sudah dirayukan? Sudah adakah yang terbuka tangannya? Adakah yang mau menyerahkan dengan sukarela Bapak Ibu? Ya, berarti Wida sudah terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya Kauda, jenengan tadi sudah bermain kepalan tangan ya Bapak Ibu. Yang jenengan rasakan ketika dirayu, Mbak Grace. Grace yang memegang ya. Usahanya Mbak Ninis apa? Usaha saya sia-sia Bu, soalnya dia bersekuku tidak mau dirayu. Mbak Grace berusaha mempertahankan apa yang dia punya, apa yang menurut dia berharga. Sekarang dengan Bu Ida, apa alasan jenengan memberikan ke Bu Heti, Bu Ida? Diiming-imingi sesuatu. Diiming-imingi sesuatu nggih. Bapak Ibu, dalam kegiatan tadi ada stimulus respon dan ada teori kontrol. Bapak Ibu bisa dilihat di depan. Pasti tadi jenengan mengalami itu. Orang lain akan mengontrol jenengan, yang memberikan. Berarti Bu Eti bisa mengontrol Bu Ida, akhirnya bisa membuka. Di teori kontrol seperti Mbak Grace tadi, tidak
karena berusaha mempertahankan. Nah, Bapak Ibu, tadi adalah penerapan teori posisi kontrol, di mana sebagai manusia kita bisa mempertahankan apa yang kita punya. Kita juga bisa dipengaruhi orang lain untuk memberikan apa yang kita punya. Nah, jadi kontrol itu bersumber pada diri kita, pikiran kita. Bagaimana jenengan mau iki tak kekne, iki ora, itu kita sendiri yang bisa menentukan, bukan orang lain. Ya, Bapak Ibu. Slide selanjutnya Pak Uda. Nah, disiplin positif berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin membuat seseorang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Dalam budaya kita, disiplin mengarah pada sesuatu yang dilakukan pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bahkan pada apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Betul tidak Bapak Ibu? Kita mesti disiplin itu berarti areke patuh. Nah, ini apa mboten? Nah, tapi di sela-sela mereka patuh itu kita pasti ada yang mereka secara dari dalam dirinya betul-betul patuh, ada yang karena terpaksa. Nah, kata-kata itu menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi dalam disiplin juga itu ada rasa ketidaknyamanan bagi seseorang. Ya. Lanjut Pak. Disiplin, kemampuan untuk memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa pengaruh dari luar. Jadi Bapak Ibu, disiplin yang betul-betul disiplin itu kita sendiri, kaitannya dengan posisi kontrol tadi. Jadi kita mau mematuhi, kita mau tidak, itu bersumber dari kita. Disiplin pun yang betul itu bersumber dari kita. Contoh saja misalkan masuk jam 7:30, tapi ada teman kita yang masuknya 7:30. Nah, pasti kita sebagai manusiawi, manusia biasa, pasti nah koncoku kayak tokonya 7:30, aku tak toko 7:30, belok-belok bisa. Nah, Bapak Ibu, itu berarti kita masih terpengaruh dari luar. Kita belum bisa mendisiplinkan kita sendiri, karena disiplin itu tanpa pengaruh dari luar, dari kita sendiri Bapak Ibu. Monggo Pak Uda. Menurut Ki Hajar Dewantoro, seperti fotonya seperti Pak Jepri ya. Disiplin itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap memerintah diri sendiri. Jadi disiplin itu tidak hanya perintah saja, tapi diri kita sendiri bisa memerintah kita sendiri untuk memutuskan sesuatu hal. Mau kita mematuhi, mau kita tidak, itu berasal dari kita. Next, Pauda. Sekarang kita ke nilai kebajikan universal yang mengikuti disiplin positif. Nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal serta lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang, sehingga tercipta tadi Bapak Ibu profil pelajar Pancasila untuk peserta didik kita. Lanjut. Sudah sering ya kita tentang profil pelajar Pancasila ini Bapak Ibu. Bernalar kritis, kreatif, gotong royong, berkebinekaan global, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia serta mandiri. Inilah yang selalu kita saat ini kita terapkan, kita implementasikan kepada peserta didik kita
kepada kita juga bagaimana kita menciptakan karakter peserta didik yang mempertimbangkan profil belajar Pancasila. Monggo Bu. Teori motivasi perilaku manusia. Semua perilaku mempunyai tujuan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jenengan dalam hati berkata, apa yang terjadi jika saya tidak melakukannya? Itu berarti masih dipengaruhi motivasi eksternal dari luar. Jenengan bertanya-tanya, nek aku gak, jika tidak saya melakukannya, saya jenengan pasti melihat sesuatu apa-apa, itu masih dipengaruhi dari luar. Untuk mendapatkan imbalan, saya mau melakukannya karena saya mendapatkan imbalan, itu berarti masih dipengaruhi motivasi eksternal. Untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang seperti apabila saya melakukannya. Jadi jenengan supaya saya menjadi guru yang baik, saya seperti ini itu atas kehendak jenengan sendiri. Berarti itu bersumber dari motivasi internal atau dari diri sendiri sehingga menciptakan disiplin positif. Next, Bapak Ibu bisa jenengan lihat perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman, murid-murid jika kita beri hukuman itu pasti dia tidak berkata jujur, pasti menyembunyikan sesuatu kesalahannya. Dia jika kita beri hukuman tidak akan jujur sejujur-jujurnya. Hukuman juga mengontrol anak dengan penguatan negatif. Dalam artian kita biasanya kalau memberi hukuman itu dengan menakuti atau memberikan dampak pada murid. Kadang murid marah, merasa bersalah, rendah diri dan mengasingkan diri. Dia merasa tidak diharapkan atau sangat melukai perasaannya. Konsekuensi, murid belajar tentang peraturan, mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif, kehilangan hak, waktu jeda seseorang, time out atau penahanan, detention. Terus sudah diketahui masuk akal. Restitusi, belajar memecahkan masalah. Anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol. Anak tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Berupaya undangan untuk mengadakan restitusi. Selanjutnya, Bapak Ibu, sebelum selanjutnya, lari mengelilingi lapangan. Wah, sudah dibocorkan Pak Huda tadi ya. Menurut Bapak Ibu itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman, karena disertai dengan membersihkan coretan yang dibuat di papan tulis. Konsekuensi, karena dia berbuat maka ada kewajiban. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi, jadi dia harus mengganti. Berdiri di depan kelas dengan satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan guru. Bisa kita lihat jawabannya. Selanjutnya Pak. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu kadang bukan kadang memang kita sertai dengan paksaan, anak menyembunyikan kesalahan, konsep diri kurang baik. Konsekuensi, stimulus tanggapan, anak belajar mematuhi peraturan, konsep diri yang baik. Next. Sekarang setelah kita belajar tentang tadi Bapak Ibu hukuman
dan konsekuensi. Sekarang kita ke keyakinan kelas untuk mengatasi bagaimana kita menghadapi anak-anak ketika membuat masalah. Kita ke keyakinan kelas dulu. Mengapa ada peraturan wajib menggunakan helm saat berkendara roda 2? Karena ada polisi dan peraturan yang mengharuskan kita memakai helm. Mengapa ada peraturan harus hadir tepat waktu saat rapat? Karena banyak motivasi di belakangnya ya Bapak Ibu. Untuk mendukung motivasi intrinsik kembali pada nilai keyakinan akan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan hanya mengikuti sebuah peraturan. Jadi keyakinan kelas itu Bapak Ibu dibuat untuk memunculkan nilai intrinsik atau motivasi intrinsik pada diri Bapak Ibu agar tidak hanya berpikir bahwa itu sebuah peraturan, tapi muncul dari dalam diri kita bahwa itu betul-betul apa yang memang harus kita lakukan. Next, Golda. Keyakinan kelas ada nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama secara universal. Menurut Gosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Tadi motivasi intrinsik, seseorang akan lebih bersemangat menjalankan keyakinannya daripada sekedar mengikuti peraturan. Next, pembentukan keyakinan kelas. Semua warga kelas hendaknya berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk kalimat positif. Keyakinan kelas hendaknya ditinjau ulang secara berkala. Next, monggo kita buat contoh keyakinan kelas. Misalkan saja ini kelas A. Dari semua jenengan pasti mempunyai saran atau ide bagaimana keyakinan kelas yang akan kita sepakati bersama, yang akan kita laksanakan bersama. Misalkan saja, monggo Bu Ita, keyakinan kelas apa yang jenengan usulkan untuk kelas kita? Sebagai contoh ya Bu, mungkin saya dengan kelas-kelas yang kecil itu biasanya untuk keyakinan kelas. Jadi mohon dikoreksi ya nanti Bu Titis. Saya sudah ini mencoba membuat kesepakatan atau keyakinan. Pertama kita buat keyakinan. Keyakinan kelas. Setelah itu disepakati oleh semua warga kelas, maka keyakinan kelas itu akan naik menjadi kesepakatan kelas. Prosesnya. Iya. Jadi saya langsung ini. Jadi setelah anak-anak masuk semua mengkondisikan, baru berdoa. Setelah itu untuk keyakinan kelas. Jadi bagaimana anak-anak hari ini kita mau belajar tentang apa? Kan karena kalau menurut biasanya sih ya wes aku tak ngajari ini, maksudnya kan kita sendiri. Tapi untuk anak-anak kita itu kadang kan moodnya tidak sama Bu. Jadi ada yang mau, ada yang tidak mau. Nah itu kita harus meyakinkan ke mereka dulu. Ayo ini kita belajar tentang buah. Ibu sudah punya contoh. Ini ada contoh buah-buahan dari plastik. Nanti kita belajar tentang itu. Terus kalau siapa yang bisa nanti bisa ini loh, bisa nanti istirahat duluan. Terus apa malah gitu Bu?
Maksudnya lingkupnya seperti itu Bu. Kebetulan kan kelas saya juga yang selama ini saya pegang kan kelas kecil. Jadi untuk kesepakatan kelas itu memang kadang sering-sering ini tadi. Oke, terima kasih Bu Titis, mohon koreksinya. Terima kasih Ibu Fitra. Bapak Ibu, kita sama-sama belajar di sini. Bapak Ibu, tentang keyakinan kelas disampaikan tadi kalimat positif. Nah, dari yang Bu Ita ceritakan tadi bisa kita rangkai keyakinan kelas itu, misalkan seperti ini Bu Ita, kita sama-sama kita ngobrol dengan anak-anak untuk memulai pelajaran. Jangan sampai untuk memulai pelajaran bagaimana kita dimulai jam berapa. Nah, kita sampaikan ke anak-anak seperti itu. Misalkan jam 7:30 tepat Ibu. Nah, misalkan anak-anak seperti itu, maka di keyakinan kelas kita tulis 1 datang tepat waktu. Itu. Kedua, jika ada sesuatu barang yang hilang atau temannya bertengkar, bla 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 bla. Kedua, bisa kita tuliskan kita harus bersikap jujur. Untuk kelas anak-anak berkebutuhan khusus, kelas-kelas kecil, bisa kita pakai kata-kata positif yang pemahaman mereka itu tidak terlalu panjang. Jadi apa yang kita tuliskan anak-anak paham. Bagaimana mereka nanti menyepakati bahwa yang kita tulis itu bisa dilaksanakan oleh anak-anak secara bersama-sama. Tidak perlu banyak Bapak Ibu keyakinan kelas 5 item, 3 item. Itu yang penting jenengan bisa menciptakan disiplin positif dalam kelas Bapak Ibu. Atau membuat keyakinan kelas itu bisa bersumber dari apa permasalahan di kelas kita yang kita hadapi. Misalkan si A, si B sering terlambat, maka kita duduk bersama musyawarah bagaimana si A, si B itu supaya tidak datang terlambat. Kita ajak mereka ngobrol dari hati ke hati, atau nanti karena anak-anak berkebutuhan khusus yang pastinya kita juga ke orang tuanya. Dan ya seperti itulah Bapak Ibu keyakinan kelas bisa dengan 1 datang tepat waktu, 2 jujur, tidak bertanggung jawab dengan kebersihan, melaksanakan tugas piket, hal-hal yang ada di kelas kita. Monggo slide selanjutnya Pak Uda. Sekarang kita ke kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu menurut William Glasser ada 5. 1, kebutuhan bertahan hidup, survival. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, belonging. Kebebasan, freedom. Kesenangan, fun. Penguasaan, power. Jadi kebutuhan dasar itu ada 5. Cinta. Pak Jepri butuh cinta tidak? Pasti, setiap orang itu pasti ingin dicintai, ingin disayangi. Nih Bapak Ibu. Yang kedua, bertahan hidup. Kita bekerja, anak-anak juga kadang bermain itu rebutan. Nah mereka itu mempertahankan, bertahan, survival. Nah kebebasan, anak-anak juga perlu kebebasan mereka. Begitu juga dengan kita, kekuasaan. Mereka juga kadang menjadi penguasa di antara teman-teman mereka. Juga kesenangan. Selanjutnya Pak Uda. Ini contoh kasus yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan 5 kebutuhan dasar manusia. Ibu Devi adalah guru kelas 5 SD Mutiara Bangsa. Beliau sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid bernama Hasbi. Beberapa murid telah mengeluhkan tindakan Hasbi yang sering meminta bekal makan siang mereka dengan cara memaksa. Jika menghadapi permasalahan seperti Bu Devi,
apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, apa alasan Hasbi melakukan hal tersebut? Ada yang bisa menjawab? Pak Uda, kembali ke 5 kebutuhan dasar manusia. Berdasarkan kebutuhan manusia ini, 5 dasar kebutuhan manusia ini. Nah, Hasbi tadi, Bu, monggo Bu. Terima kasih. Sepertinya kalau kita lihat Hasbi, kan kita udah tahu semua ya Bu Titis ya. Kalau Hasbi suka mungkin minta bekal teman-teman, kemudian suka ngambil sesuatu yang seharusnya tidak diambil. Kalau menurut saya, dari 5 kebutuhan dasar manusia tadi, yang pertama kasih sayang dan rasa diterima mungkin, kemudian juga kesenangan kalau menurut saya. Mungkin ada yang lain, kalau saya itu sebenarnya. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Betul. Ada monggo Pak Hasbi, menurut Ibu tadi kasih sayang ya Bu. Kasih sayang. Selanjutnya Pak. Nah, betul. Bertahan hidup Hasbi karena merasa lapar. Nah, untuk dia juga untuk bertahan dari rasa laparnya akhirnya meminta bekal temannya. Hasbi akhirnya menjadi perhatian dari teman-temannya karena dilaporkan. Nah, dia akhirnya jadi pusat perhatian Bapak Ibu guru semua. Nah, merasa hebat karena teman-temannya takut dan menurutinya. Hasbi punya power sehingga ketika didekati Hasbi pun takut. Hasbi merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya. Ini kemungkinan ketika Hasbi membawa bekal sendiri Bapak Ibu. Jadi dia butuh kebebasan. Hasbi iseng menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal ketika dimintai bekal. Itu salah satu kesenangan Hasbi. Itu yang muncul dalam diri Hasbi Bapak Ibu. Jadi penerapan disiplin positif tadi, Bu Devi akhirnya tahu kebutuhan yang dibutuhkan Hasbi itu apa. Selanjutnya Nah, Bapak Ibu, sekarang kita ke restitusi dan posisi kontrol guru. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan cara kolaboratif yang mengarahkan murid untuk mencari solusi atas masalah yang dihadapi. Sebelum ke restitusi, kita ke posisi kontrol guru. Selanjutnya Pak. Nah, di guru penggerak, guru itu mempunyai 5 posisi Bapak Ibu. 1 sebagai penghukum, betul tidak? Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, kita kadang menjadi teman bagi mereka. Yang keempat, kita menjadi pemantau, bukan kadang. Kita memang berada di posisi itu. Yang terakhir, manajer. Dari 5 posisi kontrol guru, yang paling tinggi dari posisi itu adalah manajer, di mana manajer itu bisa menyeimbangkan 4 dari posisi kontrol guru tadi. Selanjutnya Pak Uda, penghukum, pembuat rasa bersalah, identitas kontrol dari luar, itu berarti kita gagal. Teman, pemantau, manajer, kontrol dari luar, itu kita bisa gunakan kontrol dari luar dengan menggunakan berarti identitas berhasil. Nah, kalimat seperti ini, Ibu kecewa sekali dengan kamu Sandi, ini pembuat rasa, sehingga kita ketika berkata seperti ini ke anak-anak, pasti anak-anak merasa bersalah. Ayo lakukan demi ibu. Ini kita berperan sebagai
Posisi kita sebagai teman. Apakah kamu tidak ingin mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, ini posisi kita ketika kita berada di pemantau. Kamu tidak perlu benar melakukannya. Penghukum, biasanya penghukum ini disertai dengan mimik wajah kita, kata-kata yang tidak positif. Nah, itu kita berani ancaman Mbak Jepri, betul. Nah, itu kita posisi kita berada sebagai penghukum. Kalau manajer, kita menyelesaikannya secara berdiskusi. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kita menanyakan akar permasalahan, menstabilkan identitas. Nanti setelah kita ke posisi kontrol guru, kita ke restitusi. Monggo Bauda. Tapi sebelumnya ada video tentang implementasi posisi kontrol guru. Nah, posisi kontrol guru video tadi Bauda. Bisa Bauda? Nah. Nih, kita lihat video sebentar. Langsung dong. Kalau ibu sengaja mengambil jam pertama untuk mata pelajarannya ibu, untuk melatih kalian disiplin. Nah, ini guru sebagai Kalian tahu penghukum. peraturannya ibu? Kalau ibu tidak akan mulai pelajaran kalau masih ada yang terlambat. Kalian ini apa Pak? Hah? Dari pendengar kan? Bapak Ibu bisa mengikuti video tersebut dan kita merasakan nanti kita Bu Guru ini berada di posisi ini saat adegan ini Bu Guru berada di posisi ini. Ibu tidak akan mulai pelajaran kalau ada yang terlambat. Kayla, sini kok. Apa lagi alasanmu Kayla? Hah? Ketiduran bukan lagi? Macet kok. Nunggu. Mentong kau Kayla, jangan kerok. Gara-gara kau, kita semua hampir tidak belajar. Mentong ini, hukum saya bu. Sudah. Jangan lagi yang lempar. Kayla, duduk kok. Tapi ingat kok besok, kalau kau nanti terlambat begini, ibu tidak akan mulai pelajaran lagi. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Betul-betul ini kayak lagi. Tidak ada tobat-tobatnya. Nah, ini Kemarin karena sudah terlambat berkali lagi gara-gara Bapak terlambat Ibu. masuk kelas. Ada yang tahu kemana Kayla? Assalamualaikum. Kok terlambat? Tidak usah banyak alasannya. Berdiri ke depan. Posisi Bu Guru masih sebagai Sepanjang pelajaran ibu penghukum hari Bapak ini, Ibu. kok berdiri terus di depan? Dede terlambat sih. Sudah 1 jam lebih ini Kayla tidak datang. Kira-kira ada yang tahu kemana Kayla? Mungkin hari ini tidak masuk ibu, karena takut tidak kasih surat ke orang tuanya. Pagi anak-anak. Masuk kok Kayla.
Kenapa Bu? Berdiri kok gitu. Hari ini saya kan datang lamar kok, datang masuk ke rumah. Kok tidak masuk kok kemana? Sekarang jelaskan kok kepada kita semua di sini, kenapa kok harus terlambat dari malam kemarin kok tidak masuk? Kayla, jelaskan kok. Bicara kok. Kayla. Maafkan kak teman-teman. Karena gara-gara saya, kalian semua nggak belajar. Hari pertama, saya terlambat karena memang aku demam berdarah. Harus sudah antar ke rumah sakit sebelum bisa di sekolah. Hari kedua, saya terlambat ke sekolah karena harus ke rumah sakit. Suami makan dulu mamaku, baru saya ke sekolah. Hari ketiga kemarin, saya datang ke sekolah. Teringatku harimu bunda, manjakanku di kecil dulu. Sedang dikeluar. Apakah terkata hatimu? Di sini anakku terjatuh. Cukup Pauda. Nanti berbayar mata. Kalian semua Terima kasih Bapak Ibu. Itulah pentingnya kita memahami posisi kita, apalagi 5 posisi kontrol guru. Kita dari 5 posisi kontrol guru kita bisa harus bisa sebagai manajer. Jadi kita tidak langsung dengan penghukum langsung menjudge kenapa anak itu terlambat dan sebagainya, karena pasti ada alasan tertentu hingga mereka bisa seperti itu, Bapak Ibu. Itu salah satu contoh penerapan posisi kontrol guru. Yang selanjutnya adalah tentang karena kita sebagai guru menguasai 5 posisi kontrol guru untuk memecahkan, untuk mencari solusi seperti yang dihadapi Kayla tadi, maka kita menginjak ke segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, guru dapat memberikan tawaran, bukan paksaan, membantu murid lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri, dan selanjutnya dan orang lain. 1. Tahapan segitiga restitusi. 1. Menstabilkan identitas. Tidak ada manusia yang sempurna. Setiap orang pernah melakukan kesalahan, Bapak Ibu. Jadi pasti tidak ada orang yang tidak berbuat salah. Ketika anak-anak berbuat salah, kita kembalikan lagi pada diri kita, Bapak Ibu, sebagai manusia biasa. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan mempunyai tujuan. Kita tanya, pasti mereka punya alasan. Terus, adakah cara yang efektif untuk mengatasi tindakan yang salah tadi? Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Tadi kita di depan tadi sudah membuat keyakinan kelas yang
keyakinan kelas kita bisa jadi buat kesepakatan kelas Bapak Ibu. Dari keyakinan kelas itu nanti kita bisa meluruskan apa yang dilakukan oleh anak-anak. Seperti apa keyakinan apa yang kita sepakati, seperti apa bayangan kita tentang kelas yang kita inginkan atau kelas yang ideal. Selanjutnya, ini video penerapan tentang segitiga restitusi Bapak Ibu. Saya rasa Bapak Ibu setelah melihat video ini pasti dengan saya pernah melakukannya tanpa kita sadari bahwa itu penerapan segitiga restitusi yang Bapak Ibu lakukan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Blaser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang, Sarah. Siang, Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngesain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh, begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian, pada saat itu, kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh, begitu. Tindakan yang salah. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi, keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira
kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah. Bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Stop dulu, Brother. Berdasarkan video tadi, Bapak Ibu, kalau itu mungkin untuk anak umum ya, jadi bahasanya lebih panjang, lebih kompleks. Tapi saya percaya dengan Bapak Ibu bahwa Bapak Ibu sudah pernah melakukannya dengan murid-murid. Pernah tidak jenengan tanpa sadar, maksudnya kita ngobrol dengan anak-anak, kenapa kamu melakukannya, rasanya apa. Nah itu sudah kita lakukan, tapi kita belum menebalkan kegiatan yang restitusi yang kita lakukan ke anak-anak. Kita bisa melakukannya ke anak-anak Bapak Ibu ketika mereka menghadapi masalah dengan menjadi teman, posisi kita menjadi teman, kita mengajak mereka berdialog sehingga mereka nyaman mengungkapkan apa yang mereka hadapi, apa yang menjadi permasalahan dari mereka, sehingga mereka tidak ada rasa ketakutan, timbul motivasi intrinsik ketika kita sudah berdialog, memecahkan solusi dari permasalahan mereka, sehingga mereka tahu apa yang harus mereka lakukan. Video kedua, Bapak. Ibu dan Bapak guru hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik.
Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang meragukan murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Demikian Bapak Ibu tentang penerapan segitiga restitusi. Saya sendiri sebagai calon anggota guru penggerak masih berproses untuk menerapkan dari modul 1.4 ini. Terima kasih dari saya hari ini untuk diseminasinya Bapak Ibu. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya hanya manusia biasa yang juga banyak kesalahan. Jika dalam kegiatan saya memberikan berbagi tentang pengetahuan budaya positif masih kurang, kita bisa sharing di kelas atau pada kegiatan-kegiatan lain waktu. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah.